Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti hal yang kita ketahui, walaupun sekarang ini sedang terjadi pandemi COVID-19, namun kami tetap produktif untuk melakukan pembelajaran secara online. Seperti hal yang sekarang ini, di mana kami ingin menjelaskan mengenai proposal bisnis kami, yaitu proposal bisnis tentang makanan Fuyung Hai. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Salah satu ide bisnis kreatif yang menggiurkan adalah bisnis usaha makanan. Usaha makanan merupakan peluang alternatif untuk meningkatkan ekonomi. Awal mula kami memulai bisnis ini, kami mendiskusikan untuk mencari usaha yang praktis untuk dijalani dan dengan bahan-bahan yang didapatkan. Setelah banyak kuliner yang kami coba buat, akhirnya kami memutuskan untuk menjalankan bisnis makanan Fuyung Hai yang kami lihat di sosial media yaitu YouTube. Fuyung Hai sendiri adalah makanan khas Tionghoa yang dibuat dari bahan telur yang didadar dengan menggunakan campuran macam-macam seperti halnya daging. Tetapi Fuyung Hai yang kami buat ini menggunakan bahan-bahan yang lebih ekonomis dan juga lebih praktis. Fuyung Hai ini sangat disukai oleh kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga sampai orang tua. Hal ini dapat dimanfaatkan dengan baik, yaitu dengan cara menjadikannya sebagai peluang usaha yang dapat menguntungkan untuk dijalani. Adapun tujuan daripada usaha kami, selain untuk menentukan tugas akhir, dengan adanya usaha ini, kami para mahasiswa mendapat penghasilan yang lebih, serta kami juga mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam dunia bisnis. Dari usaha ini juga, kami mengetahui kalau bisnis tidak hanya berkaitan dengan laba rugi, tetapi juga diperlukannya usaha yang bersifat agresif, kreatif, dan juga inovatif dalam memperhitungkan potensi usaha yang akan dikembangkan menjadi luas. Lalu adapun tujuan daripada usaha kami, yaitu yang pertama, produk ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Makanan ini sangat praktis dan harganya sangat ekonomis untuk semua kalangan dapat menikmatinya. Lalu yang ketiga, menambahkan wawasan mahasiswa dalam berbisnis. Dan yang keempat, melatih emosional mahasiswa dalam menjalani usaha tersebut. Sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu analisis pemasaran. Analisis pemasaran itu termasuk dengan konsumen. Konsumen itu target awal kita, target utama kita merupakan anak-anak remaja. Akan tetapi produk yang kami tawarkan yaitu Fuyung Hai dapat dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Lalu dari segmentasi pasar secara geografis kami ada di Lampung, terutama daerah Bandar Lampung. Lalu secara demografis kami semua kalangan, pria, wanita, umur dari anak-anak hingga balita. Lalu ada pesaing kami ini yaitu pesaing yang terutama menggunakan bahan utama telur seperti sostel, telur gulung, dan cilur. Untuk peluang, dari produk-produk makanan yang sebelumnya seperti sostel dan telur gulung, kami memiliki pemikiran ternyata telur ini pasar yang bagus, sehingga kami berbisnislah untuk membuat Fuyung Hai ini yang bahan utamanya juga dari telur. Lalu untuk media promosi yang kami gunakan, kami ada dari mulut ke mulut. Lalu kami melakukan promosi melalui sosial media, juga promosi secara langsung. Untuk target penjualan kami ya untuk 3 bulan yaitu 720 porsi dengan harga satu porsinya 10.000. Lalu strategi pemasaran yang kami gunakan untuk bisnis kami atau usaha kami yaitu dengan mencari tempat yang strategis, menyediakan tempat yang strategis, lalu menggunakan media sosial baik untuk promosi maupun yang lainnya. Lalu kami juga menggunakan testi makanan kami untuk konsumen, pengenalan untuk produk makanan kami. Lalu kita juga melibatkan konsumen itu dalam artian kita melakukan komunikasi juga dengan konsumen, menanyakan bagaimana sih
makanan ini, rasanya, atau dan lainnya, sehingga nanti konsumen ini bisa melakukan pemasaran sehingga konsumen ini menjadi salah satu saluran kita untuk melakukan promosi dari produk makanan kami. Baik, lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai analisis produk, yaitu dari jenis produk, terus produk inovasi, serta karakteristik dari produk inovasi. Untuk jenis produknya, yaitu produk kami yaitu makanan, lalu untuk nama produknya itu Fuyung Hai. Untuk karakteristiknya, bentuknya seperti telur bulat, seperti telur dadar, yaitu berbentuk bulat dengan warna kuning kecoklatan. Jika sudah disirami saus dan mayonis akan lebih menarik. Terdapat isian sayuran dan juga bahan lainnya. Lalu untuk keterbaharuan produk dibandingkan produk lain yang ada di pasaran, produk kami akan kami buat menggunakan bahan-bahan berbeda dengan produk Fuyung Hai biasanya. Jika Fuyung Hai biasanya menggunakan daging, kepiting, lobster, dan juga yang lainnya, kami berinovasi menggunakan bahan seperti halnya menggunakan telur, kol, sosis, wortel, dan sebagainya. Lalu keterkaitan dengan produk lain termasuk perolehan bahan baku. Bahan kami digunakan untuk membuat produk kami didapatkan dari pasar sekitar karena bahan yang kami butuhkan mudah didapatkan sekitar tempat tinggal kami. Lalu keunggulan dan kelemahan daripada produk kami. Untuk keunggulannya, harga murah dan juga produk daripada produk lain. Terus produknya fresh karena melakukan produksi pada saat konsumen sedang membeli. Lalu kelemahannya yaitu produk kami belum begitu banyak dikenal dan produk kami juga tidak tahan lama. Baik, itu saja. Di sini saya akan melanjutkan pada bab 4 yang berjudul analisis sumber daya manusia. Pemanfaatan sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk berjalannya perusahaan. Dengan mencari sumber daya manusia yang tepat, perusahaan akan berjalan akan menjadi lebih baik, mulai dari manajemen, keuangan, operasional, dan segala macam. Di sini yang dibutuhkan yaitu pertama memiliki kualifikasi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu kedisiplinan, memiliki motivasi yang tinggi, memiliki ketegasan, pendidikan yang baik, usia yang produktif, mulai dari 18 hingga 29. Lalu itu pengalaman sangat penting, tergantung bidangnya yang dibutuhkan juga oleh perusahaan tersebut. Spesifikasi jabatan, ketua mulai dari ketua, kepemimpinan ketua itu kita melihat story-nya dahulu, mulai dari pekerjaan sebelumnya, apakah dia menjadi ketua yang baik di perusahaan sebelumnya, lalu mampu mengkoordinasi setiap bagian atau setiap divisi yang telah dilaluinya, memiliki ketegasan dan ketanggapan dalam menghadapi setiap masalah. Lalu divisi pemasaran, memiliki pengalaman di bidang pemasaran, pastinya memiliki cara berkomunikasi yang baik dan dapat bekerja di bawah tekanan. Lalu yang ketiga itu divisi keuangan, yang pasti berpengalaman di bidang keuangan yang pastinya. Terus memiliki ketertarikan pada hitung-hitungan, lalu memiliki tingkat ketelitian yang sangat baik. Lalu yang keempat itu divisi operasional, berpengalaman di bidang ini tuh emang agak susah, tidak banyak orang yang bisa ini. Lalu mampu bekerja di bawah tekanan. Yang dibutuhkan dari keempat ini tersebut, sumber daya manusianya emang gampang dicari, mulai dari itu pendidikan, lalu jabatan yang telah pekerjaan sebelumnya, tapi yang dibutuhkan itu seorang yang berkompeten di bidangnya masing-masing, lalu niat kerja yang baik juga. Sekian. Untuk selanjutnya yaitu bab 5 analisis keuangan dan jadwal kegiatan. Di sini kita menggunakan bahan-bahan yang didapat yang pastinya dekat dengan lokasi penjualan. Untuk modal peralatan sendiri atau perlengkapan, kita
mempunyai modal dengan 630.000, dan untuk bahan-bahannya kita membelinya per hari, yaitu dengan modal 180.000 per hari dikali dengan 1 bulan. Untuk laba pendapatan yaitu 5.400.000. Untuk biaya lain-lainnya di sini kita menggunakan jasa ongkir, yaitu dengan bensin sebulan 300.000. Jadi total modalnya yaitu 6.330.000. Di sini kita perharinya menargetkan untuk penjualan 20 sampai 25 pieces dengan harga 15.000. Jika kita menjual sehari 20 pieces dikali 15.000, kita akan mendapatkan keuntungan 300.000 per hari dikali 1 bulan, yaitu 9 juta. Jadi laba dari penjualan per bulan yaitu 2.670.000.